Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Zulkifli Said di channel Zulkifli Said. Eh, jadi yang kita akan bahas di hari ini adalah terkait dengan mind map ya. Jadi ini merupakan tools yang cukup menarik ya menurut saya ya. Jadi nama toolsnya itu adalah Xmind, Xmin ya. Xmind ya. Jadi dengan Xmind ini kita bisa melakukan mapping ya. Nah. Kita bisa melakukan mapping terkait dengan sebuah ide gitu. Kita bisa melakukan mapping terkait dengan suatu eh, topik dan lain sebagainya gitu. Eh, jadi bisa kita lihat di sini, kita bisa expand gitu kan. Kita bisa apa? Misalkan saya kecilin dulu ya. Misalkan untuk materi terkait dengan ethical hacking ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa buat eh, pemetaan lah. Jadi saya bisa sebut dia sebagai pemetaan gitu. Kenapa sih kita butuh melakukan pemetaan gitu? Supaya eh, proses belajar kita jadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa lihat apa saja sih materi yang berkorelasi tentang sebuah topik tertentu misalkan. Nah, misalkan di sini pembahasan kita adalah terkait dengan CPEN ya. Jadi sebelumnya saya jelasin sedikit terkait apa sih CPEN ya. Jadi CPEN ini Certified Penetration Testing ya. Jadi ini adalah materi yang cukup advance ya terkait dengan ethical hacking ya. Jadi dia sertifikasi tertinggi di dalam cyber security khususnya dari vendor SC Council ya. Jadi untuk memudahkan kita di dalam mempelajari suatu topik, nah kita bisa buat pohon mappingnya gitu. Nah, jadi saya bisa collapse dulu semua, saya collapse dulu gitu kan, biar mudah gitu. Saya collapse dulu, collapse, saya collapse dulu. Jadi menurut ini trik saya gitu. Ini trik yang saya biasa gunakan untuk mempelajari sebuah topik. Jadi terkait mind map ini mungkin bagi teman-teman sudah menjadi hal yang biasa lah ya. Tapi menurut saya ini sangat powerful ya, terutama bagi saya yang profesinya sebagai seorang dosen, seorang praktisi. Jadi dengan memodelkan pohon pengetahuan menjadi bentuk pemetaan seperti ini tuh memudahkan kita gitu. Misalkan saya pengen apa saja sih topik materi misalkan di dalam Cipen itu. Oh, di Cipen kita di modul satu akan belajar terkait dengan Introduction to Penetration Testing. Gitu. Terus di modul 2 belajar penetration testing, scoping and engagement. Terus penggunaan OSINT, social engineering, ya, web application pentest, ya, API security. Jadi kita bisa mendapatkan helikopter view gitu. Kita bisa mendapatkan pengetahuan secara general terkait dengan topik yang ingin kita bahas. Nah, misalkan saya pengen mendalami topik satu gitu, modul satu. Introduction to Penetration Testing and Methodology. Maka saya klik tek, maka dia otomatis akan eh, mengekspan gitu. Mengekspan apa sih yang menjadi subtopik dari Introduction to Penetration Testing. Nah, kita bisa lihat di sana ada prinsipal gitu. Jadi membahas tentang prinsip dari penetration testing, metodologi yang digunakan dalam aktivitas pentest, best practice. Ya, jadi untuk satu submodul itu kita bisa bikin 5W 1H-nya gitu.
Where, when, what, ya, who, eh, apa itu pentest, kenapa pentest itu perlu dilakukan, apa saja metodologi dalam pentest, apa saja eh, aturan, regulasi yang perlu kita pahami terkait dengan melakukan pentest. Jadi proses belajar kita jadi lebih terstruktur gitu karena kita membuatnya itu menjadi eh, termapping gitu, petakan gitu. Sehingga saya tahu, oh, saya harus belajar di modul pentest ini saya harus belajar prinsip, belajar metodologi, belajar best practice. Misalkan kalau saya pengen jabarkan lagi, nah kita bisa lihat. Eh, jadi ini nggak ada batasan gitu. Seberapa banyak apa cabang yang ingin saya buat itu nggak ada batasannya dan menurut saya ini cukup powerful lah ya untuk teman-teman yang ingin belajar suatu bidang ilmu tertentu ya. Jadi teman-teman bisa cari tools Xmind, ini free ya. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan fitur-fitur yang premium, ada teman-teman bisa upgrade. Tapi sejauh ini menurut saya fitur yang free ini udah cukup powerful lah menurut saya. Bagi saya fitur free ini udah sangat membantu gitu untuk mempelajari atau mendalami suatu bidang tertentu gitu. Dan kalau misalkan kita pengen nulis buku, nah kita bisa jabarkan dulu mappingnya gitu sebelum selanjutnya nanti kita tuangkan ke dalam naskah. Apa-apa sih yang mau saya tulis, kerangkanya seperti apa, alurnya seperti apa gitu. Oke, mungkin itu sedikit terkait dengan Xmind ya. Jadi eh, mungkin cukup demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.